Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rahman Hakim dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau business language, atau lebih tepatnya sebagai bahasa pengambilan keputusan. Semakin seseorang menguasai bahasa ini, maka akan semakin baik pula orang tersebut menangani berbagai aspek keuangan dalam hidupnya. Definisi akuntansi juga dapat dirumuskan melalui dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi dan definisi sudut pandang proses kegiatannya. Apabila ditinjau dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu dan aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan atau finansial. Berikutnya ada kegunaan informasi akuntansi. Yang pertama adalah membuat perencanaan yang efektif sekaligus mengadakan pengawasan serta pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh manajemen. Yang kedua, pertanggungjawaban entitas kepada para investor, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Jika ditinjau dari sudut pandang proses kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas. Dari sini bisa dilihat bahwa akuntansi merupakan kegiatan yang kompleks, menyangkut berbagai macam kegiatan, sehingga pada dasarnya akuntansi pun harus mengidentifikasikan data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. Selanjutnya, memproses atau menganalisis data yang relevan dan mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Dari definisi data, secara sederhana kita dapat menjelaskan bahwa akuntansi dapat menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan dan kondisi perusahaan. Dengan demikian, secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan perusahaan. Sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi merupakan sebuah proses dari 3 aktivitas, yaitu pengidentifikasian, pencatatan, dan komunikasi kejadian-kejadian ekonomi suatu perusahaan yang menghasilkan informasi bagi penggunanya. Sekian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini kami akan menjelaskan tentang peran akuntansi dalam perusahaan dan penggunanya. Seperti yang kita tahu, bahwasanya akuntansi ini sebenarnya tidak hanya dikhususkan kepada 1-2 hal, tapi lebih kompleks dalam artian setiap orang atau setiap instansi atau setiap perusahaan itu pasti membutuhkan yang namanya akuntansi. Akuntansi pun sendiri bisa juga kita artikan singkat adalah sebuah laporan tentang segala bentuk entah itu masukan, pengeluaran mengenai anggaran dana di dalam instansi atau perusahaan tersebut. Sesuai yang ada di PPT, kami akan sedikit menyampaikan tentang beberapa pengguna akuntansi atau orang-orang yang membutuhkan akuntansi sebagai stimulus atau kebutuhan dari kepribadiannya atau perusahaannya. Yang pertama ya ini ada manajer. Kalau kita tahu manajer itu berasal dari kata manajemen, sehingga manajer memiliki arti orang yang memanage atau orang yang membuat strategi. Manajer di sini membutuhkan akuntansi sebagai bahan actuating. Actuating itu adalah pengawasan, Kak. Dan juga sebagai bahan evaluation atau evaluasi, sehingga dengan keberadaan akuntansi di sini keluar masuknya dana atau mungkin keuangan itu bisa terdata dengan rapi
dan memungkinkan kepada seorang manajer itu apabila ada akuntansi maka akan lebih sedikit resiko dan manajemen yang sudah dijalankan itu akan lebih bisa maksimal dengan keberadaan akuntansi ini. Karena mau nggak mau namanya sebuah manajemen itu salah satu penyokong atau yang membuat sukses adalah keberadaan dana. Ketika nanti dana ini tidak diatur atau dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada poin-poin yang lain. Maka dalam hal ini akuntansi sangat dibutuhkan di sisi-sisi untuk mengisi poin-poin tersebut. Yang kedua ada yang namanya investor. Investor ini juga memerlukan akuntansi. Apa sih itu investor? Investor ini adalah bahasanya itu orang yang menanam saham atau orang yang memiliki uang yang dipasrahkan kepada suatu pihak untuk mengelolanya. Untuk mengelolanya yang kemudian nanti ketika si pengelola tersebut mendapatkan hasil maka akan dibagi dengan investor karena selaku pemilik modal dari perusahaan tersebut. Lah, akuntansi di sini fungsinya adalah di dalam dua hal ini antara investor dan pengelola ini dengan keberadaan akuntansi menjadikan semua anggaran dana yang masuk keluar dan strategi pengembangan dana ini lebih transparan. Lah, jalannya adalah dengan keberadaan akuntansi ini. Jadi didata mulai A sampai B kemudian dilaporkan kepada investor sehingga hubungan antara dua hal ini, investor dan pengelola, ini menjadi hubungan yang harmonis tanpa ada kesalahpahaman sebab tidak adanya akuntansi. Ya, maka bagi investor akuntansi ini penting banget. Yang ketiga adalah kreditor. Kreditor di sini kalau boleh kami sampaikan sesuai dengan pemahaman kami adalah orang yang memiliki modal atau orang yang memiliki uang kemudian diinjamkan pada suatu pihak untuk dikelola. Tapi bedanya dengan investor adalah kreditor tidak selalu mendapat hasil daripada pengelola tersebut. Ada kalanya bisa mendapat, ada kalanya tidak. Nah, ini perbedaan antara kreditor dan investor. Tapi kreditor juga punya kebijakan penuh atas apa yang dilakukan oleh si pengelola tersebut. Nah, sehingga dengan keberadaan akuntansi di sini itu juga menjadi suatu hal yang penting. Yang keempat adalah instansi pemerintahan. Ini sudah jelas sekali. Kalau di tingkat lembaga pendidikan saja punya yang namanya bagian administrasi atau bagian pembendaharaan, maka di instansi pemerintahan namun juga ada hal-hal yang semacam itu yang lebih berfokus pada laporan mengenai keluar masuknya dana. Biasanya kalau di pemerintahan itu ada dana APBD, lalu ada dana musrembang, lalu ada dana-dana kegiatan yang memang itu menjadi sebuah kewajiban bagi si pengelola atau si pelaksana kegiatan tersebut untuk menyampaikan anggaran dana yang dibutuhkan. Pertama itu biasanya proposal, kedua dilanjut dengan yang namanya laporan pertanggungjawaban. Dan inilah salah satu bentuk daripada akuntansi. Yang kelima adalah organisasi nirbala. Organisasi nirbala di sini apa sih perbedaannya dengan organisasi biasanya? Organisasi nirbala ini adalah organisasi yang bertujuan untuk mendukung isu-isu di masyarakat yang kemudian didanai untuk mencapai keberhasilan bersama. Kalau boleh saya ambil contoh, mungkin seperti ada demo mengenai A. Lah, organisasi-organisasi masyarakat membentuk sebuah koalisi baru. Lah, inilah yang dimaksud dengan organisasi-organisasi nirbala atau yang tidak memiliki kredibilitas tinggi tapi punya dana. Lah, setelah membuat koalisi tersebut, maka nanti di dalam koalisi tersebut masing-masing organisasi memberikan dananya untuk mensukseskan tujuan bersama. Nah, ini namanya adalah organisasi nirbala. Itu yang disebut dengan organisasi nirbala. Itulah sekilas daripada
peran akuntansi dalam perusahaan dan dan pengguna-penggunanya atau orang yang menggunakan akuntansi sebagai penyelaras dan penyeimbang perusahaannya, sehingga tujuan daripada perusahaan, instansi maupun lembaga pendidikan ini bisa berjalan dengan rapi tanpa adanya permasalahan mengenai pendanaan. Terima kasih. Sedikit dari keterangan yang bisa kami sampaikan. Silakan dilanjutkan dengan keterangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan poin ketiga, yaitu tentang profesi akuntansi. Kontribusi para akuntan terhadap sistem sosial ekonomi suatu negara tidaklah sedikit. Bidang spesialisasi akuntansi dalam praktek sehari-hari secara garis besar, akuntansi dibedakan menjadi dua bidang, yaitu yang pertama akuntansi publik. Akuntansi publik berkenaan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Akuntansi yang berprofesi pada akuntansi publik disebut sebagai akuntan publik. Dan mereka akan mendapatkan fee dari penggunanya. Jenis kerjaan yang biasa dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan laporan keuangan, bantuan di bidang perpajakan, sistem informasi akuntansi laporan keuangan, bantuan di bidang perpajakan, serta sistem informasi akuntan ataupun konsultasi manajemen. Yang kedua yaitu akuntansi intern. Sedangkan akuntansi ini, dalam akuntansi internal, pada akuntan akan bekerja pada sebuah perusahaan. Akuntansi intern disebut juga akuntansi swasta. Pada akuntan yang berkecimpung dalam akuntansi intern ini dikatakan berprofesi sebagai akuntan intern atau akuntan swasta ataupun akuntan manajemen. Jasa yang diberikan oleh para akuntan dalam sebuah perusahaan yaitu meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai controller, bookkeeper atau pemegang buku, serta kos akuntan, disebut juga akuntan industri atau akuntan biaya, dan internal auditor, pemeriksa intern, serta tax spesialis dan akuntan penyusun anggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bidang-bidang spesialis akuntansi, dan di sini ada 6 bidang. Yang pertama, akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi pemeriksaan, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, dan yang terakhir akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan adalah akuntansi keuangan, disebut juga akuntansi umum atau general accounting. Informasi yang disajikan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan yang penggunaannya adalah pengambilan keputusan dari pihak luar perusahaan. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan bersifat umum untuk berbagai pengguna. Dan akuntansi keuangan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah pemilikan perusahaan, kreditor perusahaan, pemerintahan, dan yang terakhir karyawan, serta pelanggan perusahaan. Kemudian yang kedua, akuntansi biaya. Akuntansi biaya, penganggaran masuk dalam kelompok akuntansi manajemen. Manajemen perusahaan harus menyediakan berbagai informasi untuk mencapai sasaran. Kategori utama dari informasi yang diperlukan adalah untuk perencanaan dan pengendalian perusahaan dan hitungannya pada saat sekarang, dan apakah operasi perusahaan bisa berjalan dengan lancar sebagaimana yang diinginkan untuk mencapai tujuannya. Kategori lain atas informasi yang dibutuhkan manajemen adalah untuk perencanaan jangka panjang, misalnya untuk menentukan kebijakan penyeluruh bagi perusahaan atau untuk membuat kebijakan khusus karena adanya kejadian di masa lampau yang tidak diinginkan akan terulang lagi di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, akuntansi manajemen meliputi 3 fungsi, yaitu yang pertama, pemilihan dan pencatatan data, kemudian yang kedua, analisis data, dan yang terakhir, menyiapkan laporan bagi manajemen. Kemudian yang keempat ada akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan terhadap catatan hasil kegiatan akuntansi keuangan yang bersifat pengujian dan kelayakan laporan keuangan secara bebas dan objektif. Kemudian yang kelima, akuntansi perpajakan.
adalah akuntansi perpajakan berhubungan dengan penentuan objek yang menjadi tanggungan perusahaan serta perhitungannya. Kemudian yang keenam ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah yang berhubungan dengan pengumpulan dan pengelolaan data operasi keuangan yang sudah terjadi serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian yang terakhir akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan masalah pemeriksaan keuangan negara, lazim disebut dengan administrasi keuangan negara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.